Nah, profesional kopi menurut saya itu ada beberapa komponen kompetensinya. Kayak mesti bisa tahu pengetahuan kopinya tentunya. Pengetahuan. Terus juga keterampilan teknisnya mesti ada. Terus juga dia punya kemampuan bisnis mesti ada. Yang penting juga tuh etika profesi mesti ada. Selamat sore semua, balik lagi ke channel Nia dan Kopi. Hari ini di weekend, kita kebetulan ada di tengah Jakarta bersama Ketum Pak Piki, Kostif Hidayat. Pak Piki sebenarnya apa sih? Pak Piki, itu singkat. Pak Piki itu singkatan dari Perkumpulan Profesional dan Inovator Kopi Indonesia. Jadi ini sebagai wadah rumah bersama dari semua pelaku kopi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ini wadah bukan hanya milik dari satu kelompok, tapi kita jadi rumah bersama untuk kita berkolaborasi dan juga meningkatkan kopi Indonesia. Gitu loh. Kita punya visi, Pak Piki itu punya visi memajukan, melestarikan dan mempromosikan kopi Indonesia. Oke. Nah, ini sejalan dengan podcast kita yang pertama ya, perkenalan reformasi dengan kopi. Sekarang kita langsung ke ketuanya gitu ya. Ini ibaratnya dewanya dewa nih kita hari ini bicara. Jadi ada beberapa hal, ini serius tapi santai yang akan kita bicarakan itu ya. Menggali lagi lebih jauh tentang kopi Indonesia. Karena kebutuhannya itu kan sekarang Indonesia tuh kan lagi gila banget ya Pak Ketum. Jumlah kafe yang ada sekitar kalau nggak salah 463.000 kafe kopi se-Indonesia. Itu tentunya tuh pangsa pasar besar ya untuk dalam negeri sendiri, benar nggak? Nah balik lagi ke visi misinya nih dari Pak Piki gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia tuh udah bisa mengekspor kopi. Nah ternyata masih banyak petani yang hidup pas-pasan. Jadi petani itu yang katanya udah hebat, udah keren bisa keluar negeri. Ternyata masih banyak juga yang hidupnya susah, terutama petani kopi. Nah menurut Pak Ketum itu boncosnya kita bocornya di mana sih? Biar ini bisa stagnan, mengangkat Indonesia tuh nggak selalu jadi 4 besar produsen kopi dunia gitu, tanggapannya. Ya, kita tahu kan Indonesia itu udah dikenal di dunia nih sebagai produsen kopi. Benar, salah satu produsen kopi terbesar di Indonesia, di dunia. Udah lebih dari 80 negara udah tahu tentang kopi Indonesia. Tapi pertanyaannya selalu kita tanya, apakah nilai tambah kopi Indonesia itu udah dinikmati oleh bangsa Indonesia, terutama di petaninya sendiri? Nah, sayangnya jawabannya itu belum gitu loh. Jadinya, nah kita tahu bocornya di mana nih? Jadinya kan, saya lihat ada beberapa hal sebenarnya sih yang kita lihat. Yang ini satu yang kita bisa lihat bahwa yang dijual ekspor tuh banyak kan masih dalam bentuk bahan baku, masih green bean. Green bean. Gitu loh. Nah terus kedua kita lihat jadi nilai tambahnya, brandingnya, retailnya tuh masih dinikmati negara tujuannya. Gitu loh. Ketiga kita lihat ya balik lagi produktivitas yang ada sekarang ini kita lihat ya masih belum bagus sebenarnya di kebun. Generasi di perkebunan kopi sendiri masih belum berjalan baik. Iya. Nah, habis itu juga kita lihat terakhir nih kayak rantai distribusi kopi itu ternyata masih panjang masih gitu ya di sekarang ini. Jadi saya bilang masih banyak boncosnya ya gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat tuh Pak Piki tuh ke masa depannya tuh kopi bukan hanya meningkatkan nilainya, jadi mesti bisa meningkatkan sesuatu yang lebih kayak contohnya ceritanya asal usul kopi itu gitu loh. Di Pak Piki ada beberapa program, salah satunya 3 program besar di Pak Piki itu kayak meningkatkan kompetensi SDM untuk satu. Yang kedua tuh Pak Piki coba untuk membantu para pelaku kopi membuat produk yang bernilai tambah tinggi, tentunya bukan cuma jual biji kopi. Ya. Yang ketiga itu kita coba memperkuat kolaborasi dari hulu ke hilir. Iya. Jadi kalau petani mendapatkan harga jual yang layak, itu harusnya si roaster juga berkembang. Si kafenya berkembang juga, ekspornya juga berkembang, gitu loh. Jadi semua ekosistemnya ikut tumbuh sebenarnya sih, gitu loh. Itu yang saya lihat sekarang ini, jadinya. Iya.
Berarti butuh kebersamaan ya, pentahelixnya jalan ya. Ya, Dari industri, hulu hilir, mungkin akademisi juga bisa ikut ya. ya, Menggarap, untuk mempertahankan, serta menaikkan peringkat ya. Kopi Indonesia sebagai produsen nggak cuma keempat, siapa tahu bisa maju ke 3 besar. fungsinya ya. Ya. Dan stagnan, mempertahankan itu kan tidak mudah. Ya. Tentunya juga butuh dukungan dari government, pemerintah, buat rules-nya yang lebih baik lagi ya, dan realistis untuk pajak segala macam gimana. Ya. Terus komunitas juga, kita perlu banget ya. Teman-teman komunitas membantu ini semua buat membangkitin geliat kopi Indonesia nih sekarang sebagai, bisa dikatakan sebagai black gold ya, emas hitam. Nampung dulu, nanti sewaktu-waktu harga bisa naik ya. Ini nggak naik turun kan ya, ini kayaknya naik terus ya karena Naik terus iklim kayak, cuaca. iya. Ya. Oke, nah terus jadi sebenarnya satu lagi nih kaitannya dengan visi misi Pak Piki ya. Ada PR nggak yang dikejar dari Pak Piki? Prioritas dalam setahun, dalam 3 tahun, mau apa sih sama teman-teman anggota? Ya, selain dari 3 program besar yang kita sebut tadi itu ya, kita coba udah meluncurkan program namanya KAKI kemarin ini juga. KAKI, jadi itu kumpulan Akademi Kopi Indonesia. Itu, KAKI ya? Ya, jadi itu salah satu program kita untuk memperkuat dari segi SDM kompetensinya. Jadi akademi itu kita coba kumpulkan, kita coba akuin semua kurikulumnya, dan kita coba membuat nantinya tujuannya ke depannya bisa bikin nasional kurikulum gitu ya sebenarnya. National Curriculum. Coffee. Dalam kopi, dunia industri kopi. Itu salah satunya gitu loh. Itu yang langkah yang kita jalanin. Di bidang perdagangan kita memperkuat kolaborasi dari hulu ke hilir. Kita buat namanya marketplace, digital marketplace namanya bursakopi.com. Bursakopi.com. Nah, jadi semua pelaku kopi dari hulu ke hilir dapat berkomunikasi, bertransaksi di sana. Jadinya. Nah, itu juga kita ada support dari pendanaan dari bank-bank BUMN juga sana. Jadi itu bakalan lebih memperkuat nanti hubungan dagangnya terutama di sana ya. Jadinya. Keren banget. Gitu loh. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi tentang Pak Piki, teman-teman audiens di luar sana, penggemar kopi, aktivis kopi udah tahu apa itu Pak Piki. Ternyata ada ya Perhimpunan Profesional Kopi Indonesia. Sekarang kaitannya dengan Gen Z. Gen Z mesti kita toel-toel dikit nih. Pak Ketum, soalnya mereka kan termasuk peminum jumlah besar di generasi tersebut ya. Sekarang anak muda tuh kebanyakan minum susu gula aren yang 15.000, 18.000 di coworking gitu ya. Nah, sementara petani kopi secara turun-temurun itu kadang masih pakai kopi tubruk segala macam. Nggak segala macam. Cara kopi tubruknya itu kan ada variannya ya. Kalau Nusantara, kalau nggak salah tuh ada 7 jenis kopi tubruk seluruh Nusantara. Ya. Nah, ini Pak Piki gimana menjembatani ya biar specialty kopi itu naik kelas. Jadi Gen Z nggak cuma minum kopi susu aja. Itu gimana? Karena bisa jadi nggak semua tahu kopi itu ada specialty variannya juga banyak ternyata turunannya. Melihatnya gimana? Silakan. Ya, saya sebenarnya sih senang ya ngelihat generasi muda sekarang Gen Z tuh sangat dekat dengan dunia kopi sebenarnya. Jadi tuh mereka sekarang udah bisa datang ke kedai kopi tuh, terus juga selain beli mereka juga ada yang mau belajar manual brewing, juga ada yang malah belajar lebih dalam dengan kopi, mau jadi barista, ada yang bilang mau buka kedai kopi langsung nantinya. Gitu. Jadi saya sebenarnya senang. Jadi sebenarnya tugas kita tuh bukan menyalahkan mereka sebenarnya kalau minuman mereka itu kayak kopi susu segala macam, tapi tugas kita tuh lebih ya mengarahkan mereka untuk mengenal lebih jauh, lebih dekat tentang asal usul kopinya. Asal usul. Sebenarnya. Jadi ketika mereka membeli kopi itu mereka tahu bahwa kopi ini dari Flores contohnya, kopi yang ini dari ditumbuh di lereng Gunung Manglayang gitu loh. Terus kopi ini ditanam oleh petani di Solok, Sumatera Barat misalnya. Nah itu jadi saya ketika cerita tentang asal usul kopi itu meningkat menjadi penting, itu nanti si petani juga ikut mendapat penghargaan sebenarnya juga, gitu loh. Ya dari sana jadi Pak Piki kita berusaha untuk menjembatani
antara ya, generasi muda ini. Biar mereka tuh bisa mengenal lebih jauh tentang asal-usul kopi itu sebenarnya sih. Gitu loh. Oke, makasih. Terus sekarang masuk lagi nih ya. Dari pertanyaan pertama dan kedua ada benang merahnya nih. Ternyata mengenai storytelling. Literasi ternyata penting ya dan dibutuhin di perkopian Indonesia untuk rebranding kopi Nusantara ini. Oke, sekarang kita lanjut ke profesionalitas dan hobi gitu ya. Jadi banyak yang bilang aku pecinta kopi, padahal cuma bisa bedain Robusta sama Arabica gitu ya. Tapi sebenarnya kalau profesional di kopi, menurut Pak Piki sendiri tuh gimana? Iya. Kan saya bilang ya ada pecinta kopi, ada profesional kopi katanya kan. Ya kalau jadi pecinta kopi itu nah gampang sebenarnya sih gitu loh. Tapi kalau jadi profesional itu berbeda. Jadi menurut saya profesional itu kalau Ada standarnya ya? ada standarnya. Jadi kalau orang mau udah percaya bisnis terus uangnya mereka sama reputasi mereka ke kita itu baru jadi profesional sebenarnya. Nah, profesional kopi menurut saya itu ada beberapa komponen kompetensinya. Kayak mesti bisa tahu pengetahuan kopinya tentunya. Pengetahuan. Terus juga keterampilan teknisnya mesti ada. Terus juga dia punya kemampuan bisnis mesti ada. Yang penting juga tuh etika profesi mesti ada. Etika profesi mesti ada. Ya. Nah, terakhir ini penting juga nih, mesti mau terus belajar sebenarnya. Ya. Jadi profesional itu. Nah, jadi di industri kopi itu sebenarnya bukan hanya butuh barista. Jadi di industri kopi itu butuh banyak profesional. Ya. Ada petani profesional mestinya. Ada roaster profesional, ada green grader juga di posisinya di profesional kopi itu. Barista. Ada coffee exporter, coffee researcher, coffee akademik, ada coffee teachernya juga istilahnya kan, profesornya. Juga ada mekaniknya, jadi banyak sebenarnya. Jadi itu bukan cuman pekerjaan, bisa pekerjaan doang. Kopi itu bisa menawarkan lebih ke profesi sebenarnya sih, gitu loh. Ragamnya ternyata banyak ya. Banyak. Bisa nyedot banyak tenaga kerja nih Banyak. dari komoditas kopi ya. Kalau diperhatiin sama Betul. pemerintah sekali lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke tantangan. Pahitnya apa gitu ya. Sebagai ketum, keputusan yang paling berat yang diambil sama Pak Steve sebagai ketua umum Pak Piki dalam ya mengambil putusan gitu ya, atau menurut Anda sendiri kopi jenis dari daerah mana sih di Indonesia yang paling kopi di Indonesia yang paling Iya, pertanyaannya terbaik, keputusan tersulitnya ya? Iya. Oke. Karena itu kan menurut apa ya, daerah mana di Indonesia menurut Anda yang paling underrated Oh, tapi punya potensi sebenarnya Oke, daerah setelah next Gayo gitu. Oke. Kalau menurut saya tuh banyak daerah-daerah yang punya potensi bagus sebenarnya di Indonesia. Yang bakal jadi ikon-ikon kopi dunia. Contohnya kayak Solok di Sumatera Barat gitu loh. Terus juga pegunungan Kerinci juga bagus. Di Ijen juga bagus, juga ininya potensi di pegunungan Afak itu sebenarnya juga baru-baru ini lumayan bagus sebenarnya, bukan cuma di Wamenanya juga gitu loh. Saya yakin mereka bisa jadi ikon-ikon kopi dunia sebenarnya. Tinggal kita harus terus konsisten untuk meningkatkan kualitas, terus juga ceritanya, storytellingnya itu, ya sama ya mesti bisa branding sebenarnya sih, gitu loh menurut saya. Oke, balik lagi ke branding ya. Iya. Literasi dan branding. Oke, terus ini terakhir nih, closing ya. Jadi kalau misalnya hal yang kira-kira menginspirasi dalam 10 tahun terakhir, orang nyebutnya kopi Indonesia. Nah kita tuh pengennya dihargain sebagai apa sih? Gitu. Kadang mungkin orang di luar itu tahu daerahnya aja gitu, tapi dia nggak tahu itu bagian dari daerah-daerah, bagian dari kenusantaraan kita gitu. Nah kita pengen diingatnya itu sebagai apa sih konkretnya dari Pak Piki sendiri untuk merebranding ini semua? Kan harusnya naik kelas ya, best of the bestnya. Ya saya harap sih ya 10 tahun ke depan
kalau dunia melihat mendengar kopi Indonesia, mereka bukan cuman tahunya oh itu kopi luwak katanya gitu sebenarnya sih. Ya diharapkan mereka waktu mendengar kopi Indonesia itu mereka bisa melihat bahwa kopi Indonesia itu punya kualitas yang bagus, terus petaninya sejahtera, terus industrinya profesional, dan juga mungkin kayak budaya kopinya tuh sangat dihargai dunia sebenarnya sih. Ya kalau menurut saya tuh kita bisa mulai hal ini bukan cuma dari besok, kita bisa mulai dari hari ini juga. Kita harus, ya langkah pertamanya beli kopi Indonesia lah. Dulu beli kopi Indonesia, kenalin siapa petaninya, di mana daerahnya, terus juga datangin acara kopi kayak Taste of Origin gini, gitu loh. Datangin kopi kayak gini nih, datangin acara gini nih, ikut kelas-kelas belajarnya juga. Dan kalau kita pelaku aktif di industri kopi itu, ayo kita mari bergabung, kolaborasi jadinya. Karena hal ini nggak bisa terjadi, majukan kopi Indonesia terjadi kalau cuma oleh satu orang aja. Ini mesti satu ekosistem sebenarnya sih. Faktor ya, kita lagi nge-develop itu ya pelan-pelan. Ya. Oke. Nah berarti pesannya itu ya, para Gen X, audiens dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kopinya kan tetap Indonesia ya. Dari sekarang kalau udah mulai minum kopi, mungkin ditelaah lagi ya, ini kopi dari mana sih gitu ya. Dilihat sekilas gitu, cerita di balik kopi gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu nanti teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa lihat di sini dari IG-nya Pak Piki. Ada kata terakhir mungkin Pak Ketum yang mau disampaikan pesan buat teman-teman senusantara, pecinta kopi, aktivis kopi, dan yang baru mau akan terjun bermain food and beverage sebagai pengusaha dan lain-lain, silakan. Ya, saya lihat sih sebenarnya sih saya lebih percaya bahwa secangkir kopi yang terbaik itu bukan cuma yang rasanya enak aja. Jadi kopi yang terbaik itu mesti bisa meningkatkan kehidupan dari para pelakunya, kayak dari petaninya khususnya jadinya. Jadi ini sejalan dengan misinya Pak Piki yang itu memajukan, mempromosikan dan melestarikan kopi Indonesia. Gitu loh. Jadi saya yakin jika kita bisa berjalan bersama, kopi Indonesia itu bukan hanya dikenal dunia, tapi bakal menjadi benar-benar memberikan kesejahteraan pada bangsa Indonesia kembali gitu loh. Oke, thank you. Nah ini sebelum ditutup ya, kebetulan saya punya nih buku karangan dari Pak Steve Hidayat. Ini judulnya yang ini Menyangrai Itu Menyenangkan loh ternyata. Ini beli bukunya udah dari kapan tahu tapi belum ditandatangan. Ini mumpung di momen ini saya mau minta tanda tangan. Sekaligus sebenarnya ada kopi, ada buku kopi yang lain. Ya, ya. Saya ke situ deh. Ya. Oke. Ini untuk Virginia, ntar tinggal bawahnya tanda tangan Steve. For your information, ternyata Pak Ketum adalah alumni Trisakti. Jurusan arsitek tahun 94. Ternyata kita satu alma mater ya. Iya. Jadi bukan arsitektur bangunan, sekarang beliau ini adalah arsitektur kopi Indonesia. Sukses ya Pak Ketum. Sampai ketemu lagi. Oke. Hidup kopi Indonesia. Ya. Terima kasih.